Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam ketaatan hingga husnul khotimah. Alhamdulillahalamin, tiada kata selain daripada salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam Al-Quran ada 8 ayat judulnya tentang tijaroh, ya, perdagangan, perniagaan. Masya Allah. Nah, ada problem di sini. Apa problemnya? Ada orang soleh yang tidak kaya, ada orang kaya yang tidak soleh. Nah, ini fakta yang ada di masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi, sudah tidak soleh, tidak kaya, bahkan miskin, kemudian bermaksiat. Nah, di manakah kita berada? Alhamdulillah buat orang-orang soleh, alhamdulillah. Ya, kalau dia hanya untuk kecukupan pribadinya, maka manfaatnya hanya untuk pribadi dan keluarganya. Tetapi ketika orang soleh kemudian dia kaya raya, hartanya berlimpah, insya Allah sebagaimana sebuah ember ketika airnya penuh, maka akan luber mengalir ke yang terdekat, kemudian semakin jauh semakin jauh. Demikian pula seorang yang soleh, dia taat kepada Allah, ikut sunnah Nabi, kemudian hartanya berlimpah, insya Allah akan beralir kepada fakir miskin di sekitarnya, kepada duafa, kepada janda-janda, kepada orang yang sedang memerlukan, ghorimin, duafa, orang yang sedang terlilit hutang riba, maka insya Allah hartanya tersebut akan berlimpah. Nah, di sisi yang kedua, ada orang kaya tidak soleh, ini bahaya. Ya, orang kaya tidak soleh akan dipertanyakan dari mana hartanya. Yuk kita lihat, silakan tengok kiri kanan. Berapa banyak orang kaya ternyata sumber hartanya berasal daripada transaksi yang ribawi. Ini bahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Nah, ketika ada orang kaya dan hartanya masih tergelimpang dalam keadaan riba, itu dalam berbahaya. Ya, kalau dia bertobat, saya melakukan konsultasi ke beberapa orang pengusaha, maka tak lama kemudian Allah hancurkan, ya, akan dihabiskan hartanya sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang kaya yang soleh dia akan bermanfaat buat umat. Orang yang kaya yang tidak soleh, hartanya khawatir terjerumus dalam keadaan riba. Kemudian yang ketiga tadi, ada orang miskin, kemudian dia bermaksiat kepada Allah. Nah, ini berbahaya kembali. Udah miskin tidak sholat, udah miskin tidak puasa, udah miskin kemudian juga dia tidak bermanfaat buat yang lainnya. Ini harus menjadi fikir kita semua. Alhamdulillahalamin, kita pun mulai mengedifikasi masyarakat supaya 3 perkara ini dikembangkan. Pertama, kuatkan imannya. Yang kedua, kuatkan amalnya. Nah, yang ketiga, belum sempurna, kuatkanlah muamalahnya. Bukankah orang yang kuat lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang yang lemah? Lemah imannya, lemah amalnya, dan lemah juga hartanya. Subhanallah, maka mudah-mudahan kita semua bisa berpikir, berintrospeksi bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia kuasai sumber mata air terlebih dahulu sebelum memulai perang Badar. Ya, ketika Nabi berdiam di suatu tempat, ditanya sama seorang sahabat, ini karena ilham daripada Allah, baik daripada Allah, atau karena keinginanmu sendiri? Keinginanku, kata Nabi. Maka dia usulkan supaya buat kemah dekat mata air. Maka Masya Allah, Nabi dan sahabat menguasai mata air di Badar, kemudian menghalang-halangi mata air tersebut daripada orang kafir Quraisy. Subhanallah, umat Islam, begitu banyak ujian dan cobaan sekarang ini, maka mulailah kuasai sumber mata airnya. Alhamdulillah sudah ada 21 duamat. Alhamdulillah sudah ada kitamat.
Alhamdulillah sudah ada Hamdal Ahmad dan tempat-tempat yang lainnya. Kita menangis. Sudah sekian tahun umat Islam di negeri ini, kok baru 2-3 tahun kemarin punya minimarket. Alhamdulillah kita terharu. Tetapi ketika masuk ke dalam 212 ketika kita masuk ke dalam Kitamat, apa barang produk yang ada di sana? Ternyata produknya masih buatan mereka juga. Mana sabun milik umat Islam? Mana sampo milik umat Islam? Mana produk-produk milik umat Islam? Padahal Nabi imam di masjid, Nabi imam di pasar. Nabi memahami kondisi sahabat di dalam masjid. Nabi pun memahami kondisi para sahabat ketika di pasar. Masya Allah. Untuk itulah muncul ilmu ekonomi Islam. Untuk itulah muncul transaksi-transaksi di mana Nabi dan para sahabat menguasai masjid dan menguasai pasar. Masya Allah, rekan-rekan dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, kuasai masjidnya dan kuasai pasarnya. Justru ini potensi yang besar umat Islam. Ya, 1 juta masjid, kalau masjidnya makmur dan pasarnya juga makmur, insya Allah keberkahan, kejayaan akan ada di sana. Maka kami mengajak, menghimbau, yuk bismillah, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki lewat perdagangan. Mulailah berdagang, mulailah berbisnis. Insya Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 itu disebutkan, rijalul la tulhim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan dari perniagaan, dari jual beli, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Soleh di masjid dan soleh juga di pasar. Beriman di dalam masjid, beriman pula di dalam pasar. Sehingga apa? Ketenangan di dalam masjid pun didapatkan ketenangan di dalam pasar. Siapa yang menguasai pasar? Siapa yang menguasai sembako? Siapa yang menguasai air sekarang? Siapa yang menguasai kebutuhan orang Islam? Kalau bukan kita, maka ini cukup memprihatinkan. Nah, mudah-mudahan sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dia punya 8 toko, kemudian tokonya tersebut digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Kemudian Utsman bin Affan yang dengan hartanya dia wakafkan sumur yang harganya hanya 1,6 miliar. Masya Allah, kalau dirupiahkan saat ini 20.000 dirham. Harta siapa? Hartanya Utsman bin Affan. Kemudian warga Madinah mendapatkan keberkahan daripada harta Utsman bin Affan. Dari sumur tersebut kemudian berubah bertambah menjadi 1.550 pohon kurma. Semakin berkembang lagi lahannya, menjadi sekarang ada hotel Utsman bin Affan 600 meter daripada pintu Masjid Nabawi nomor 22, itu ada hotel milik Utsman bin Affan. 14 abad sudah meninggal dunia, sementara hartanya masih terasa manfaatnya. Masya Allah, doakan kami supaya bisa ikut itiba kepada sahabat Utsman bin Affan, meninggal dalam keadaan syahid, kemudian kebaikan dalam dirinya, dan hartanya masih berputar sampai saat ini. Masya Allah, alangkah indah harta di tangan orang-orang yang beriman. Ketika orang beriman, dia punya harta, maka harta tersebut akan digunakan untuk membantu fakir, untuk membantu orang miskin, untuk membantu orang duafa, untuk membantu para gharimin yang sekarang sedang terlilit hutang. Siapa yang bisa membantu mereka? Orang-orang soleh. Maka mudah-mudahan ya di sini yang sudah soleh meningkat solehnya dan juga meningkat harta bendanya. Yang sudah kaya, yuk jadilah orang soleh. Tapi yang masih miskin dalam keadaan bermaksiat, channel YouTube ini insya Allah akan bermanfaat. Yang kita nanti akan berikan ilmu sharing kepada rekan-rekan semua untuk mengembangkan kepribadiannya sebagai taat kepada Allah, kemudian istiqomah dan meninggal dunia husnul khotimah, ditambah lagi hartanya bermanfaat terus ila yaumil qiyamah. Masya Allah, sekian dari saya. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.